Dan di sini teman-teman, kita mau melanjutkan video tentang ramuan herbal pria perkasa, kurang lebih seperti itu. Iya, iya, Karena pemberian nafkah batin dari suami kepada istrinya merupakan kewajiban, iya. dan saling membahagiakan itu adalah kunci sukses berumah tangga, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Fujia The Unique Explorer. Teman-teman, di sore hari ini ya saya akan bertemu dengan seorang kuncen yang menjaga ke makam keluarga kerajaan Mataram. Dan rajanya ini adalah raja yang pertama, namanya Sultan Agung. Dan di tempat ini ada yang unik, yaitu ada Goa Akar. Nah, kita akan bertemu dengan Bapak Kuncen tersebut karena Bapak Kuncen tersebut mempunyai ramuan-ramuan herbal yang biasa beliau gunakan. Di video sebelumnya, Bapak Kuncen Yaya, namanya Yahya, beliau menjelaskan tentang obat sakit lambung yang betul-betul beliau alami dan terbukti manjur. Kalaupun kambuh, tinggal minum ramuan itu hilang gitu ya rasa sakitnya. Dan di video ini Bapak Kuncen juga berbagi ramuan herbal tentang eh, obat kuat itu ya, jamu kuat untuk laki-laki bertempur lawan istri supaya makin lama berhubungan, semakin keras batang paralonnya begitu ya. Dan saya simak ternyata bahan-bahannya itu alami dan bisa ditemukan di mana saja gitu. Bahkan di lapang sepak bola pun kalau misalkan teman-teman beruntung itu bisa ketemu. Nah, ramuan herbalnya apa, bahan-bahannya apa, cara pembuatannya bagaimana, pengalamannya bagaimana, simak saja video saya sampai selesai. Kita akan menuju ke Bapak Kuncen sambil melihat pemandangan-pemandangan situs-situs yang ada di makam keramat keluarga kerajaan Mataram ini. Oke, dan di sini saya juga ada satu produk ya teman-teman. Nah, produknya penasaran? Kita sambil jalan-jalan aja yuk. Nah, inilah teman-teman lingkungan gerbang menuju makam keramat kerajaan Mataram. Dan di sini sebelum saya masuk ke dalam ya, saya mau mengenalkan produk ramuan herbal untuk kejantanan para pria. Nah, ini dia. Nah, ini namanya minyak oles ajaib. Ini terbuat dari daun jarak, pasak bumi, fermentasi teh, dan bahan-bahan lain. Ini khasiatnya untuk menambah ukuran paralon Bapak supaya paralonnya makin gede gitu ya. Yang ukurannya tadinya kelihatan seperti seperempat inci, mungkin bisa bertambah jadi setengah inci, bahkan 1 inci begitu. Dan nambah ukuran panjangnya juga. Ini sudah banyak yang membuktikan dari pengalaman kami 1-5 cm insya Allah itu bisa bertambah begitu ya. Dan di sini juga bisa untuk nambah lama hubungan serta untuk supaya paralonnya makin keras gitu ya. Dan di sini juga ada tata caranya. Tata cara untuk nambah ukuran dan tata cara untuk nambah durasi. Dan ini penjualannya sudah banyak banget ya teman-teman. Ini dari jumlah pembeliannya udah lebih dari 4.000 pembeli. Ditambah juga bukan hanya pembeli dari dalam negeri saja, tetapi dari luar negeri juga. Dari Indonesia itu Sabang sampai Merauke, insya Allah dari setiap provinsi sudah ada pembelinya. Kalau luar negeri itu ada Malaysia, Taiwan, bahkan paling jauh di Eropa juga ada yang beli minyak oles ajaib ini. Dan di sini juga saya membawa jamu ginseng. Nah, jamu ginseng ini untuk menambah lama hubungan, dan ini untuk diminum ya teman-teman. Kata orang Malaysia yang beli dan minum ramuan ini sudah 40 menit itu nggak kelar-kelar. Kalau pakai tisu yang lain gitu ya, tisu ajaib itu memang lama tapi nggak ada kerasa enaknya. Kalau ini kerasa enaknya teman-teman, jadi tidak ada yang dirugikan. Selain daripada untuk nambah lama hubungan, ini bisa juga untuk supaya lebih keras lagi. Terus bisa untuk menjaga kebugaran tubuh, mengobati pegal linu, dan menjaga kejernihan mata. Apalagi kalau misalkan ini dikonsumsi dua-duanya ya, yang jamu ginseng untuk diminum dan minyak oles ajaib ini dioleskan, bisa mengobati, mempercepat pengobatan paralon Bapak yang loyo. Jadi bisa bangun lagi, berdiri lagi, luar biasa. Teman-teman bisa beli kedua ramuan ini lewat online shop ya, Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Juga ada di TikTok Shop juga. Kalau nama tokonya itu Mr. Nazar Shop, kalau di TikTok namanya Herbal Pria Perkasa. Dan teman-teman juga bisa lewat WhatsApp ya di 0819 3949 7991.
Begitu teman-teman, dan sekarang kita lanjut berkunjung lagi ke Bapak Kuncen, bertanya tentang jamu kuat yang beliau biasa konsumsi. Dan ini teman-teman, sebetulnya ya makam keramat ini banyak pintu masuknya, dan ini saya masuk lewat pintu yang lain. Ini saya harus berjalan melewati jalan kecil tadi dan sangat menanjak sekali. Namun kalau sudah masuk itu terbayarkan dengan hawanya yang adem, asri, suara-suara tonggerek dan hewan-hewan liar lainnya itu masih terdengar. Dan kabarnya ini terjaga kelestariannya karena bahkan kalau misalkan ada buah gitu yang tumbuh, itu tidak boleh dipetik, biarkan saja membusuk gitu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, di sini betul-betul dijaga kelestariannya dari sejak tahun 60-an. Ini akar-akarnya, kemudian lingkungan sekitarnya di sini luar biasa, kuncinya menjaga kebersihan banget gitu ya. Jadi pada saat masuk ke sini terasa sekali hawa karismanya, wibawanya, karena ini merupakan makam keramat keluarga kerajaan Mataram kuno. Lihat, ini saking rajinnya ya dari kuncen pertama sampai sekarang membuat gua yang terbuat dari akar, dan ini konon kabarnya bisa membawa kita ke kerajaan gaib keluarga Mataram. Wallahu alam bishawab. Dan ini Bapak Kuncennya sedang istirahat, jadi terdengar lagi bersih-bersih. Ini bahkan sampai akar-akarnya juga mengandung simbol gitu kehidupan ya. Assalamualaikum Bapak Kuncen. Nah, punten ya Pak, ini saya nyalain lagi ya Pak. Ini salim dulu dah. Dan ini mikrofonnya. Nah, ya. Boleh duduk di sini Pak? Boleh, boleh. Nah, ini teman-teman Bapak Kuncen Yayan, kuncen ke-7 dari makam keramat keluarga kerajaan Mataram. Dan di sekitar sini juga ada makomnya raja yang pertama, namanya itu Sultan Agung ya. Dan di sini teman-teman kita mau melanjutkan video tentang ramuan herbal pria perkasa, kurang lebih seperti itu. Iya. Karena pemberian nafkah batin dari suami kepada istrinya merupakan kewajiban. Iya. Dan saling membahagiakan itu adalah kunci sukses berumah tangga gitu ya. Karena barangkali ya Bapak Kuncen kalau kehidupan berumah tangga kurang nafkah batinnya bagai sayur tanpa garam barangkali. Walaupun kita banyak uang pun juga kalau nafkah batinnya tidak terpenuhi makan masih ada yang kekurangan gitu. Uang bisa dicari ya Pak, kadang-kadang kalau nafkah batin itu jadi kalah morang-maring gitunya. Iya. Suaminya morang-maring, istrinya morang-maring, akhirnya jajan di luar begitu. Dan ini yang banyak ditakutkan oleh keluarga-keluarga di luaran sana Pak. Iya. Begitu. Akhirnya ada yang usianya jaraknya jauh, suaminya mau hidup untuk beribadah saja begitu, tapi istrinya ingin juga diberikan kepuasan, akhirnya ya takut gitu, gimana ya. Campur kok tinggal ayeuna. Udah aja ada ramuan yang tidak pakai modal gitu, yang tidak pakai uang gitu kan. Yang nggak ada modal juga sama betul Pak. Itu kalau di kampung kan nggak usah pakai uang gitu ya, ada. Tinggal udah kita rabutin aja cip dari sukriut gitu, tiga pohon gitu. Sukriut 3 pohon, lalu dia cuci bersih, dia godokkan berapa lamanya gitu, mau 1 jam mau setengah jam, yang penting air dari 3 gelas tersebut itu harus menjadi 1 gelas. Nah itu gelasnya yang besar Pak itu atau gelas yang kecil Pak? Biasa, gelas biasa aja. Gelas kopi begitu ya? Iya, gelas kopi. Pasti 3 gelas. 3 gelas tersebut itu hasilnya menjadi 1 gelas gitu. Coba aja tinggal minum aja, enggak pakai apa-apa, enggak pahit, enggak itu, enggak usah pakai apa-apa. Kita mau untuk mencoba gitu,
minimal 2 jam atau 3 jam untuk minum dulu, nah, lalu istirahat dulu. Kalau kita mau main di jam 11, ya mungkin dari jam 8 ya sudah minum, dari jam 8, dari jam setengah 8 udah diminum gitu. Minum itu dulu Iya. begitu ya Pak, luar biasa. Nah Nah, itu yang dirasakan bagaimana Pak itu? Apakah semakin lama atau bagaimana tuh perbedaannya ya daripada tanpa alhamdulillah minum? lama lah, lama. Mm-mm. Nah, ada juga dari tambahannya mah ya udah aja, minta aja sama yang punya gitu. Udah bismillah aja 3 kali gitu. Bismillah aja 3 kali. Fatihah 3 kali. Dan jangan lupa membacakan doa Iya, sebelum bersetubuh karena gitu ya. kenapa gitu? Kita harus membaca basmalah dulu. Ya mungkin barangkali orang mau bersetubuhi dengan istri kita kan tidak dibarengi oleh makhluk-makhluk halus. Betul Nah, betul gitu. betul. Seharusnya begitu. Jadi pemberian nafkah batin juga bisa bernilai ibadah Iya, begitu ya. gitu. Dan atas ridho Allah Subhanahu wa Iya. taala. Boleh coba. Kenapa aku bisa bilang seperti kayak gini? Aku sudah mencoba gitu. Aku sudah mencoba. Jadi saya bisa mengatakan bagi untuk siapa saja gitu. Enggak apa-apa saya juga. Enggak merasa pahit, enggak merasa itu, enggak. Ya Betul. alhamdulillah. Ya sambil orang berdoa, sambil minta kepada yang punya gitu. Iya. Kan orang selaku makhluk tidak punya apa-apa gitu. Hanya Maha Kuasa yang punya segala-galanya gitu. Udah minta aja gitu, minta aja sama yang Maha Kuasa. Betul-betul sesuai dengan pengalaman begitu ya Pak. Tidak dibuat-buat, tidak mengarang, tapi Enggak. betul-betul sesuai dengan pengalaman. Cuman saya khawatir Pak, kalau misalkan cucuk riut gitu, direbus, kemudian diambil airnya diminum, itu kan ada cucuknya Pak. Enggak copot itu, enggak copot. Perlu disaring dulu enggak Pak itu Pak? Ya boleh, mau disaring juga boleh, enggak disaring pun juga enggak apa-apa, tapi ya, udah bening sih. Udah bening. Oh iya, karena si cucuknya atau si durinya itu nempel kuat di batangnya ya Pak? Iya, nempel di batangnya. Jangan sampai malah dikerik dulu sama kita, akhirnya malah mencelakakan. Iya. Dan betul juga Pak, ini saya juga mendengar gitu ya dari kedokteran gitu ya. Ada dokter yang mengatakan bahwa putri malu atau cucuk riut itu mempunyai khasiat khususnya untuk keperkasaan laki-laki Pak, luar biasa. Dan ini Bapak bukan dari dokter, tapi berdasarkan dari pengalaman pribadi gitu. dan dirasakan juga oleh pribadi. Jadi tidak salah ya Pak. Luar biasa. Yang penting kita kan itu selaku jamu kan dan obat pun juga kan selalu apa itu kalau dikatakan syariat lah. Syariat hanya hakikat Gusti Allah gitu ya. Hanya Gusti Allah itu cuma hanya syariat, baik dari anu tadi yang saya katakan, dari untuk penyakit lambung, untuk keperkasaan para lelaki, itu hanya sebatas syariat. Hakikatnya hanya memang Maha Kuasa gitu. Iya. Ya, tentunya ya itulah ikhtiarnya, perjuangannya itu, doanya juga sampai ketinggalan. Yang penting kita yakin dan niatnya aja gitu. Ini kalau niatnya bagus ya hasilnya juga bagus. Bagus. Yang penting niat. Itu Pak, kalau misalkan saya nih bukan seseorang yang rajin minum jamu, jarang banget. Nah, kalau minum jamu itu Pak, sekali minum itu langsung ada reaksinya atau perlu rutin dulu minum setiap hari Pak? Kalau dibilang untuk seperti itu, mau rutin pun juga bagus. Tapi saya mah yang pernah saya alami itu, untuk kita bersetubuh dengan istri pengennya rada lama, ya udah itu aja. Itu aja gitu. Gitu. Jadi minum aja gitu ya. Mungkin barangkali teman-teman bisa mencoba minum sekali, kemudian baru garap ladangnya istri. Kalau sekiranya kurang nih gitu ya, coba dirutinkan dulu beberapa hari, baru kembali lagi bersilaturahmi dengan istri gitu ya di medan tempur. Kalau terlalu masih susah untuk keluar di pihak laki-laki, udah minum air putih aja.
Oh, itu bahkan sampai Iya, ada pengalamannya iya, susah keluar, gak susah keluar. kelar-kelar, mampet. Iya, ya Kalau mampet. sekiranya, Iya, waduh ini istri udah nggak lelah kuat gitu nih, ya. udah sampai puncaknya, Iya, ya udah kita minum air minum air putih putih aja. aja. Iya, Oh, insya Allah juga iya, kelar. iya, Akhirnya ya dua-duanya kelar dan merasakan iya, kebahagiaan dunia gitu. iya, Luar biasa iya, ini tips simpel dari Bapak Kuncen gitu ya, sesuai dengan pengalamannya tanpa dibuat-buat. Teman-teman kalau misalkan tertarik silahkan boleh dibikin di rumah. Kalau iya, masih ada pertanyaan ini bagaimana cara pembuatnya, cucuk riut itu iya, seperti apa, silahkan komentar saja di bawah. Nanti kita bikin video lagi tentang pembahasan bagaimana cara membuat jamu cucuk riut iya, gitu ya. Oke Bapak, terima iya, kasih atas sama-sama. waktunya ya Pak. Iya, iya, Ada ramuan lain nggak Pak? Ini soalnya banyak yang tertarik iya. gini Pak. Itu juga Waduh, dulu ini itu. barang Iya, saya kekecilan. itu juga dulu. Kalau pengen gede gimana Iya, iya, katanya iya. gitu. Iya, mungkin itu dulu. Itu dulu ya. Iya. Bapak kalau misalkan mohon maaf nih, barangkali Bapak tahu kalau doa untuk berhubungan itu bagaimana ya Pak? Takutnya ini yang nonton lupa gitu. Iya. Ya udah, Fatihah aja 3 kali kita. Fatihah Mm-mm. ya itu kan seharusnya mau apapun juga kan, mau makan, mau minum kan orang diiringi dengan Mm-mm. basmalah dulu. Mm-mm. Masa kita untuk bertutup diri dengan istri kita, waduh gitu aja. Mm-mm. Berdoa Apa dulu. bedanya Iya, kita iya, dengan hewan begitu iya, ya gitu, Pak? iya. Kita Berdoa manusia dulu. tentunya ada adabnya. Iya, gitu. Oke, kalau begitu Bapak Kuncen terima kasih atas waktunya. Saya pamit Sama-sama. undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.